Tunggalika. Artinya apa Tunggalika? Berbeda-beda. Tapi tetap sama. Jua. Ya. Indonesia itu walaupun memiliki banyak ragam budaya, suku, bangsa, apalagi pulau, terus apa lagi? Bahasa. Indonesia ini tetap satu, yaitu apa? Indonesia. Walaupun kita berbeda, tapi kita tetap satu ya. Hari ini kita akan bahas tentang pola hidup gotong royong. Dibuka bukunya halaman 98. Ya, nanti saja. Nah, sebelum kita mulai materi, Bu Asma bacakan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama dapat membangun tim dan mengelola gotong royong untuk mencapai tujuan kita bersama. Kemudian yang kedua dapat memberi contoh pelaksanaan gotong royong untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang ketiga mengelola gotong royong untuk mencapai tujuan bersama. Sebelum kita mulai materi, Bu Asma pengen tanya, apa yang kalian ketahui tentang gotong royong? Gotong royong itu apa? Apa itu gotong royong? Kerjasama. Yang lain? Gotong royong itu apa? Apa? Wawan, apa Wawan? Gotong royong itu apa juga? Kita sampai ketahui tentang gotong royong itu apa? Itu contohnya. Kalau gotong royong bekerja sama. Mari kita bahas bersama-sama dulu ya. Diperhatikan dulu ke papan tulis. Kita hari ini membahas tentang apa? Pola hidup gotong royong. Coba dibaca bersama-sama. Gotong royong itu apa? Gotong royong dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Gotong royong itu apa? Kegiatan yang kita lakukan bersama-sama. Berarti dilakukan bareng, bersama-sama. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian gotong royong itu dibagi menjadi 3. Ada di mana saja? Ada di sekolah, terus di rumah sama masyarakat. Ya, gotong royong itu ada 3 macam. Ada di lingkungan sekolah, ada di lingkungan rumah, dan di masyarakat. Contohnya apa kalau yang di lingkungan sekolah? Piket bersama. Kemudian apa lagi? Membersihkan kelas. Itu juga termasuk piket bersama. Apa lagi? Terus apa lagi? Sama saja. Apa? Berdiskusi. Terus apa lagi? Membersihkan halaman sekolah. Ya. Kemudian kalau yang kedua di rumah, di lingkungan rumah, apa contohnya? Kerjasama di lingkungan rumah. Menyapu. Apa? Menyapu. Membantu ibu menyapu. Terus apa lagi? Membantu ayah apa? Bersihkan halaman rumah. Membersihkan halaman rumah. Terus apa lagi? Ayo Ubed. Apa Ubed? Contohnya di lingkungan rumah. Apa? Membersihkan kaca, membantu ibu bersih-bersih di rumah. Nah, itu termasuk kegiatan yang ada di
adalah contoh dari gotong royong di lingkungan sekolah, rumah, sama masyarakat. Coba perhatikan. Bu Asma punya gambar ini. Kalian lihat, di sini ada gambar apa? Ubed, kepalanya jangan ditaruh. Ini ada orang ngapain? Ada orang melakukan kerja bakti atau gotong royong. Apa kegiatan gotong royong yang sedang dilakukan? Sedang ngapain ini di gambarnya? Coba sampai lihat. Ada yang membersihkan got. Ada yang membersihkan got. Iya, ada lagi. Iya, ada yang menyapu. Ada yang menyapu. Ada yang apa ini? Iya, ada yang membawa pasir. Ada yang apa di? Ada yang menggali tanah. Nah, siapa saja yang ikut dalam gotong royong di sini? Masyarakat, ya, warga setempat atau warga sekitar. Kemudian, bagaimana para warga melakukan gotong royong tersebut? Bagaimana? Mereka melakukan bersama-sama. Iya apa tidak? Ini masyarakatnya melakukan bersama-sama apa tidak? Sama-sama. Ya, bersama-sama. Kemudian, manfaat dari kegiatan gotong royong di sini itu untuk apa? Manfaatnya agar bersih. Terus dengan kita bekerja sama, dengan kita melakukan gotong royong, kegiatan kita cepat selesai. Jadi gotong royong itu penting apa tidak? Bermanfaat apa tidak bagi kita? Bermanfaat. Coba dilihat di bukunya halaman 98. Manfaat gotong royong itu ada apa saja? Dibaca yang pertama apa? Ayo dibaca. Manfaat dari gotong royong apa tiga yang pertama? Terciptanya lingkungan yang harmonis. Apalagi? Yang kedua, ayo baca bersama. Pekerjaan selesai dengan cepat. Ubed, bukunya kok gak dibuka? Ayo, nomor 3, apalagi? Dapat menjaga persatuan. Nomor 4, apa? Terciptanya lingkungan yang saling tolong menolong. Nah, manfaat dari gotong royong itu sangat banyak. Kita kalau melakukan gotong royong sama melakukan pekerjaan sendiri, lebih cepat mana? Dilakukan bersama-sama apa dilakukan sendiri? Sama-sama. Ya, bersama-sama. Misalnya kalau kita mau ada acara menghias kelas. Menghias kelas itu kan kita harus kelasnya dihiasi. Nah, kalau kita mengerjakannya sendiri lebih lama apa lebih cepat? Lebih lama. Kalau dikerjakan bersama-sama secara gotong royong akan mudah selesai. Ya, paham ya? Nah, di sini Bu Asma akan kasih kalian gambar untuk kalian bedakan. Didengarkan, Ubed. Didengarkan. Nah, ini ada gambar. Bawa gunting, kalian bawa gunting semua? Ya. Ya. Ini dilihat, ini ada gambar gotong royong di lingkungan sekolah, masyarakat, dan di lingkungan rumah. Nanti kalian gunting ditempelkan di depan. Nanti Bu Asma kasih papan ini ya. Nanti dikelompokkan di dalam sini ya. Nah, didengarkan dulu, Ayo, lihat ke papan tulis dulu. Ini ada papan gotong royong di rumah. Siapa yang kebagian di rumah tadi? Ya, nanti berarti ditempel di warna apa? Warna biru. Yang kedua, papan gotong royong di sekolah. Siapa yang di sekolah? Ilham sama Talita. Ditempel di papan warna apa? Merah. Kemudian gotong royong di masyarakat. Siapa yang di masyarakat? Ditempel di papan warna kuning. Oke, paham ya? Ya. Sudah selesai? Satu saja, satu atau dua, enggak semuanya.
Oke. Sudah bisa membedakan ya